Halo, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa dalam pembelajaran daring untuk yang pertama kali di materi matrikulasi matematika yang pertama. Semoga kalian semua sehat ya di hari ini dan selalu bersemangat. Sebelum masuk ke materi matrikulasi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Berta Ispriantami, biasanya dipanggil Bu Berta. Saya akan mengajar matematika di kelas 7. Selain itu, saya juga akan mengajar pelajaran ilmu ukur di kelas 7. Silakan dicatat nomor HP saya. Silakan hubungi saya jika ada masalah pada pelajaran matematika dan ilmu ukur. Saya akan siap membantu. Baik, pada materi matrikulasi yang pertama ini, kita akan mengulang pelajaran yang sudah kamu pelajari di SD. Materi apakah itu? Kita akan belajar setelah ini. Kita akan belajar tentang bilangan bulat dan operasi-operasi pada bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Contohnya, negatif 5, negatif 1, 0, 1, 3, 100. Itu adalah contoh dari bilangan bulat. Pada bilangan bulat, kita akan mempelajari beberapa operasi pada bilangan bulat. Yang pertama, operasi penjumlahan. Yang kedua, operasi pengurangan. Ketiga, perkalian. Dan yang keempat adalah pembagian. Yang pertama, kita masuk pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Jika kedua bilangan yang akan dijumlahkan bertanda sama, maka dijumlahkan dan tandanya tetap. Apa maksudnya di sini? Kita lihat di sini. 5 ditambah 2 akan sama dengan 7. 5 dan 2 bertanda sama, sehingga hasilnya adalah positif. Kita lihat contoh yang berikutnya. Negatif 13 ditambah negatif 2, maka akan menghasilkan negatif 15. Negatif di sini sama tandanya dengan negatif yang ada di kedua bilangan ini. Berikutnya, jika kedua bilangan bertanda beda, maka dicari selisihnya dan tandanya akan sama dengan bilangan yang lebih besar. Apa maksudnya di sini? 4 ditambah dengan negatif 7. Maka tanda hasilnya akan negatif karena 7 lebih besar daripada 4. Sehingga tandanya negatif dan kita mencari selisih dari 7 dan 4, yaitu 3. Maka akan menghasilkan 3. Berikutnya, negatif 5 ditambah dengan 13, maka tandanya akan positif. Tandanya akan positif. Kemudian kita kurangkan 13 dikurangi 5, yaitu 8. Nah, berikutnya,
Negatif 15 ditambah 6. Tandanya akan negatif. Kemudian 15 kita selisihkan dengan 6, maka selisihnya adalah 9. Baik, itu adalah salah satu cara yang diajarkan oleh guru. Saya cerita sedikit. Dulu pada zaman saya SD, saya punya cara sendiri. Bagaimana cara saya untuk mendapatkan hasil seperti itu dengan mudah? Waktu itu saya masih SD, jadi begini. Saya menganggap ketika ini bertanda positif, saya menganggap itu saya punya uang. Ketika bilangan itu bertanda negatif, maka saya punya hutang. Sehingga untuk soal seperti ini, saya punya uang 5, kemudian ditambah saya punya uang lagi 2, sehingga uang saya menjadi 7. Nah, kemudian contoh yang kedua, saya punya hutang 13. Loh, hutangnya tambah lagi 2, sehingga hutangnya menjadi lebih banyak, menjadi 15. Nah, sekarang contoh yang ini. Saya punya uang 4, tapi saya punya hutang 7. Maka bagaimana? Uang saya untuk membayar hutang, sehingga hutang saya menjadi tinggal 3. Contoh berikutnya, saya punya hutang 5, tapi saya punya uang 13, sehingga uang saya tinggal 8. Kemudian, saya punya hutang 15, saya punya uang 6, sehingga hutang saya menjadi tinggal 9. Jadi itu cara mudah yang saya lakukan di SD dulu. Sampai sekarang saya masih ingat. Bisa digunakan cara itu. Baik, ini adalah beberapa hal yang perlu diingat pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, jika A kita jumlahkan dengan negatif B, maka untuk mudahnya kita lihat tanda yang berdekatan. Jika tanda ini berbeda, maka bisa diganti dengan tanda kurang di sini. Berikutnya yang kedua, jika negatif A ditambah B, maka akan sama dengan supaya lebih mudah, maka akan menjadi B dikurangi A. Yang ketiga, jika negatif A ditambah dengan negatif B, maka hal itu akan sama dengan negatif A dikurangi B. Karena di sini ada tanda yang berdekatan, positif dan negatif. Di sini akan menjadi tanda kurang di sini. Kita masuk pada operasi pengurangan bilangan bulat. Jika kedua bilangan bertanda sama, kita ambil contoh di sini. Kita mau pakai cara apa? Pakai cara dulu waktu saya SD dulu, boleh kita coba ya. 9 kita kurangi dengan 7. Sepertinya ini akan mudah. Maka hasilnya 2. Atau seperti tadi saya punya uang 9, kemudian hutangnya 7, sehingga uangnya tinggal 2. Kemudian 18 dikurangi 20. Punya uang 18, punya hutang 20. Maka apa yang terjadi? Hutangnya tinggal 2. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau ada seperti ini, ada tanda yang berdekatan begini, maka ini bisa kita rubah menjadi seperti ini.
Negatif 3 kita tambahkan dengan 2. Maka akan sama dengan berapa ini? Punya utang 3, punya uang 2. Sehingga utangnya tinggal 1. Nah, kalau ada tanda yang berdekatan, maka kita ubah dulu tandanya. Negatif 5, nah, di situ ada tanda kurang dan negatif, sehingga akan menjadi tanda positif 7, maka akan menghasilkan berapa? Punya utang 5, uangnya 7, berarti uangnya tinggal 2. Cukup mudah kan dengan cara yang seperti tadi? Berikutnya kita masuk jika bilangan bertanda beda. Kita lihat contoh yang lain lagi. Yuk kita kerjakan. Contohnya 4 dikurangi negatif 7. Kita rubah dulu tandanya yang berdekatan. 4 ditambah 7 akan sama dengan berapa? 11. Berikutnya, negatif 5, negatif 13. Punya utang 5, punya utang lagi 13. Menjadi utangnya 18. Berikutnya, punya utang 15, utang lagi 6. Berarti berapa utangnya? Utang 21. Saya rasa hal itu cukup mudah. Kita lihat berikutnya ya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diingat pada operasi pengurangan pada bilangan bulat. Hal ini tidak perlu kamu hafalkan kalau kamu bisa mengerti. Jadi saran saya jangan dihafalkan hal yang seperti ini, tapi kalian mengerti seperti cara menyelesaikan yang tadi. Begitu ya. Kita masuk pada operasi perkalian pada bilangan bulat. Seperti yang kita tahu, di SD dulu sudah diajarkan bahwa kalau bilangan positif kita kalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Kemudian kalau bilangan positif dikalikan negatif, hasilnya pasti akan negatif. Bilangan negatif dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Bilangan negatif dikalikan positif akan menghasilkan negatif. Dalam hal ini bisa saya rangkum jika perkalian dua bilangan itu bertanda sama, maka hasilnya adalah positif. Kita lihat ya, positif dikali positif, positif, negatif dikali negatif, positif. Sedangkan jika kedua bilangan itu tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Baik, kita coba sekarang. 9 kali 7. Nah, berapa? 9 kali 7? Positif dikali positif, maka tandanya pasti positif. Tinggal hasilnya berapa? 63. Berikutnya, negatif dikali negatif pasti hasilnya positif. Negatif 3 dikali negatif 2, 6. Nah, sekarang beda tandanya. Berapa ini hasilnya? Negatif 110. Nah, sekarang ini berbeda lagi tandanya, maka hasilnya adalah negatif 35. Bagaimana kalau ada 3 buah bilangan yang kita kalikan? Contohnya, negatif 2, saya kalikan dengan negatif 3, saya kalikan dengan 5 misalnya. Nah, kita mulai dari depan ya mengalikannya. Nah, ini kita kalikan dulu. Negatif kali negatif pasti hasilnya positif 6, kemudian dikalikan dengan 5. Sama dengan 30.
Begitu ya. Nah, operasi pembagian pada bilangan bulat hampir sama seperti pada perkalian. Kita lihat sama-sama. Jika tandanya sama, maka akan menghasilkan, pembagian itu akan menghasilkan bilangan yang positif. Jika tandanya berbeda, maka pembagian itu akan menghasilkan bilangan yang negatif. Contohnya di sini kita lihat positif dibagi positif akan positif, positif dibagi negatif akan negatif, negatif dibagi negatif akan positif, dan negatif dibagi positif akan negatif. Kita lihat pada contoh berikut, mari kita kerjakan ya. 9 dibagi 3, positif dibagi positif, hasilnya pasti positif 3. Negatif dibagi negatif, hasilnya pasti positif, berapa ini? 10. 18 dibagi negatif 9, positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif 2. Nah, sekarang negatif dibagi positif, hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? 5. Begitu ya. Nah, sekarang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Maksudnya apa operasi hitung campuran? Di situ akan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dicampur menjadi satu dioperasikan. Nah, bagaimana jika ada cara tersebut? Mana yang harus kita selesaikan dulu? Nah, yang pertama adalah kita selesaikan yang ada tanda kurungnya dulu. Tanda kurung ada 3. Yang pertama kita selesaikan yang kurung kecil dulu, kita selesaikan yang ada di dalam kurung kecil. Kemudian yang kedua yang ada di dalam kurung kurawal, kemudian yang berikutnya yang ada di dalam kurung siku jika itu ada. Kemudian yang kedua, kita selesaikan operasi perkalian atau pembagian tergantung mulai dari depan mana dulu. Jika mulai dari depan kita lihat perkalian dulu, maka itu yang kita selesaikan dulu. Jika pembagian, maka yang kita selesaikan adalah pembagiannya dulu. Jadi tergantung mulai dari depan mana duluan operasinya ini. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Nah, sama seperti tadi, mulai dari depan kita selesaikan penjumlahan dulu atau pengurangan dulu. Jadi, ketiga hal ini harus berurutan. Tidak boleh kita lakukan mulai dari tahap yang ketiga. Menjumlahkan dulu, kemudian mengali dulu, atau melihat kurungnya dulu, tidak boleh dibalik. Jadi, harus mulai dari urutan yang pertama. Kurung dulu, kali atau bagi, kemudian tambah atau kurang. Kita masuk pada contoh soalnya, kita kerjakan sama-sama ya. Baik, ada soal di situ, 2 dikali 7 ditambah 24. Mana yang harus kita selesaikan dulu? Ya, kita selesaikan dulu yang kali dulu. Jadi ini kita kalikan dulu. 2 kali 7, 14. Kita tambahkan dengan 24. Berarti sama dengan berapa ini? 38. Nah, udah ya? Kita ke contoh yang kedua. Nah, kita lihat dulu. Tidak ada tanda kurung, ada tanda kali. Nah, di sini ada tanda kali di sini. Nah, kita operasikan dulu yang tanda kalinya. Ini tetap negatif 25. Kemudian ini kita operasikan dulu. 15 dikali 5, 75 dikurangi 25. Nah, sekarang kalau ada tanda seperti ini, nah sekarang sudah tandanya tinggal negatif positif ya. Ini sangat mudah. Ini kita operasikan dulu. Ini 50 dikurangi 25. Sama dengan 25. Nah,
Cukup mudah kan? Baik, soal berikutnya. Sudah ada tanda kurungnya? Kalau sudah kelihatan tanda kurungnya, maka yang kita selesaikan dulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Kita selesaikan dulu. Ini berapa? 5. Nah, ditambah. Nah, ini negatif 10 dikurangi 2. Nah, sama dengan. Kalau ada tanda yang berdekatan, maka kita ganti tandanya menjadi satu tanda saja. Kalau positif ditambah dan negatif, maka akan menjadi negatif. 10 dikurangi 2. Nah, gini. Ini kita operasikan dulu yang depan menjadi punya uang 5, punya utang 10. Jadi punya utang 10, utang lagi 2. Hasilnya utangnya tambah jadi 12. Berikutnya, kita lihat dulu ada tanda kurung? Tidak ada. Kalau nggak ada tanda kurung, kali atau bagi. Nah, ini ada tanda kali. Di sini ada bagi. Nah, kita selesaikan ya. 20. Nah, ini berapa ini? 56 dikali 4. Yuk, berapa yuk? 56 dikali 4. 4, 2, nyimpen 2, 20, 224. Dikurangi, berapa ini? Dibagi 9. 216 dibagi 9. 18 kan? Dari 2, ini berapa? Sisa 36. 36 berarti ini dikali 4 ya. Hasilnya 24. Yuk, berapa ini? 20, ini berarti menjadi 244 dikurangi 24. Hasil yang akan sama dengan 220. Soal berikutnya kita amati dulu. Ada tanda kurung kecil, ada tanda kurung kurawal. Mana yang harus kita selesaikan dulu? Oh, ini kita selesaikan dulu. 2 dikali, ini kita kalikan, kita bagi. Kita bagi 5, berarti ini 25. Kemudian kita lihat ini. 5 ditambah, ini kita selesaikan dulu. 5, kurung kurawal. 2 kali 25 dikurangi ini berapa? 5 tambah 5, 10. Nah, sekarang ini kita kalikan. 50 dikurangi 10 sama dengan 40. Baik, semoga penjelasan saya mengenai operasi bilangan bulat pada hari ini cukup membuat kalian mengingat kembali pelajaran pada saat SD. Saya rasa itu cukup mudah. Nah, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, pada Google Classroom kalian sudah ada file untuk latihan soal yang harus kamu kerjakan. Boleh dikerjakan nanti malam, boleh dikerjakan di kertas, ataupun dikerjakan di buku tulis. Tidak selesai pada jam 9 ini tidak apa-apa. Simpan dulu jawabanmu, besok kita akan bahas. Kita akan bahas bersama latihan soal yang sudah kamu buat. Kemudian bersiap dirilah karena besok kalian akan mengikuti kuis kecil untuk mengukur pemahaman kalian. Baik, hari ini cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa besok.